Baik, baru bangun tidur. Gimana kemarin manggung dari Jambi ya? Jambi seru banget karena itu ke HUT Kota Jambi ke 67 dan seluruh masyarakat eh, ada di lapangan gitu, penuh banget dan semuanya ceria gitu. Jadi ya asik. Panggung panggung ulang tahun kota pertama buat saya di tahun 2024. Sempat manggung bawain lagu Kekasih Terhebat juga katanya, ngomongin hak royalti. Oh iya, Kekasih Terhebat, terus bawain lagunya Hitam Putih, lagunya Cozy Republic, Rungkat, Vicky Prasetyo gitu. Kalau Rungkatnya memang Vicky Prasetyo yang minta nih. Terus beberapa lagu lain gitu. Mas Anji, beberapa postingan Mas Anji jadi sorotan karena selalu ngomongin hak royalti. Emang apa aja sih yang nggak Mas Anji dapetin selama ini? Gini, sebenarnya tuh saya tuh ngomongin tentang royalty performing rights dari pertunjukan musik atau konser atau panggung itu udah dari tahun 2017, 2015 lah. Bahkan sebelumnya lagi, jauh sebelumnya lagi, tahun 2010 di Twitter dulu. Nah, cuma eh, yang saya omongin ini sebenarnya spesifik tentang royalty performing dari pertunjukan live atau panggung atau juga konser gitu. Ini bukan tentang mechanical, bukan juga tentang cover-cover di YouTube, bukan, tapi dari panggung, pertunjukan live. Karena apa? Karena dari panggung-panggung itu sudah jelas ada fee yang dibayarkan kepada musisi, ada hasil yang didapatkan oleh penyelenggara dan lain-lain. Yang jelas itu pertunjukan komersil gitu, dan pencipta lagu harus mendapatkan hak ekonominya seperti tercantum di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Oke. Tapi kenyataannya kan itu nggak sesuai sama yang terjadi oleh musisi kan. Banyak juga musisi yang nggak dapat haknya. Em, saya lurusin lagi ya, bukan musisi ya, Oh, tapi iya. sebenarnya pencipta lagu Pencipta lagu. gitu. Pencipta lagu. Jadi kan kalau musisinya kan udah dapat haknya. Dengan apa? Dengan dibayarkan. Ada kontraknya, misalnya 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100, 200, 300 juta gitu. Itu kan ada kontraknya, tapi pencipta lagunya nggak dapet gitu. Kalau saya bicara dari secara kumulatif, kumpulan teman-teman gitu, itu memang mereka juga semuanya bilang sangat kecil, bahkan nol. Kalau saya pribadi, itu nol dari pertunjukan konser. Padahal lagu-lagu saya juga banyak, yang maksudnya yang saya tulis, baik yang sendiri maupun yang berdua, itu banyak. Em, Misalnya yang lagu-lagu yang di Drive, lagu yang saya tulis sendiri dan saya bawakan sendiri kayak Menunggu Kamu dan lain-lain gitu. Terus ada yang diciptain berdua kayak Kekasih Terhebat bareng sama Adi Govinda, lalu ada Berpisah Itu Mudah yang ditulis bareng sama Yura Yunita, lalu ada yang dibawakan oleh Judika Putus Atau Terus, Merindukanmu The Massive, Liodra Tentang Kamu, Cynthia Gabriela Percaya Aku dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya bicara dari saya sendiri, royalti performing dari pertunjukan live atau panggung yang saya dapatkan adalah 0 rupiah. Padahal sebenarnya tidak mungkin lagu-lagu itu tidak dibawakan, kan artis-artisnya juga, musisi-musisinya juga hit semua gitu. Tapi kalau komunikasi dengan yang membawakan contohnya kayak Rizky Febian, dia selalu juga membawakan lagu Bisa Itu Mudah. Ada komunikasinya atau seperti apa dengan penyanyi-penyanyi yang selama ini? Gini, maksudnya saya tuh pengen mencoba cara yang lebih santai gitu. Maksudnya kan beberapa kan memang ada yang langsung gitu, ada yang langsung ke penyanyi atau manajemennya. Kalau saya pengen bicara secara umum dulu, bicara secara umum di media sosial sampai akhirnya mulai spesifik gitu. Dan di tahun 2024 ini baru kita akan melakukan cara yang persuasif kepada manajemennya. Sebenarnya juga beberapa media juga mengangkat ini karena dari postingan saya itu agak salah sih beritanya. Jadi kayak Anji menyindir Rizky Febian gitu, walaupun pakai tanda tanya ya gitu. Sebenarnya jawabannya tidak. Dan saya juga tidak mau menyindir Judika, The Massive, Liodra, Cynthia Gabriela, Drive gitu. Bukan kayak gitu. Cuma saya mau kasih tahu bahwa lagu-lagu ini tidak dibayarkan hak ekonomi pencipta lagunya yang saya itu ikut di dalamnya gitu. Baik saya ciptakan sendiri maupun dengan teman gitu. Dan jadi ini bukan menyindir
ini ya, maksudnya gini, kami akan melakukan cara persuasif di 2024 dengan cara apa? Mengingatkan kepada manajemen artisnya untuk menanyakan dan menginformasikan kepada pihak penyelenggara bahwa acaranya harus memberikan hak ekonomi kepada pencipta lagunya gitu. Bukan cuma Anji, tapi lagu-lagu yang dibawakan semua. Jadi misalnya gini, saya contohin misalnya Judika lah ya, Judika kan kami juga udah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Judika membawakan 10 lagu. Kan itu kan lagu ciptaan Judika juga banyak ya. Maksudnya yang Judika ciptakan sendiri juga banyak. Dia kan memang pencipta lagu bagus juga gitu. Aku yang tersakiti, Mama Papa Larang, Sampai Kau Jadi Milikku, dan lain-lain. Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, dan banyak lagi. Katakanlah Judika membawakan 4 lagunya 4 lagu orang lain, termasuk lagu Putus Satu Terus yang saya tulis gitu. Lalu ada lagu lainnya lagi. Nah semuanya ini dibayarkan. Jadi Judika manggung sebagai seorang penyanyi. Sorry ya gue pakai contoh lo gitu. Jadi maksudnya Judika dibayar sebagai penyanyi katakanlah sekian. Nah pencipta lagu dibayarkan semua lagunya. Judika menciptakan 6 lagu, ya Judika juga mendapatkan bagian dari 6 lagu itu. Dia sebagai pencipta. Jadi ini harus dibedakan antara performer, penyanyi, musisi, dengan pencipta lagu gitu. Nah sekarang yang performer ini udah mendapatkan haknya, tapi pencipta lagunya belum. Jadi sebenarnya kalau kita menciptakan lagu sendiri, kita juga akan mendapatkan bagian dari situ gitu. Dan hak itulah yang ingin saya bilang kepada musisi dan manajemennya bahwa yuk kita informasikan kepada penyelenggara, kepada IO, promotor, siapapun itu atau sponsor nanti yang membayarkan bahwa acara ini harus berlisensi. Artinya harus memberikan hak ekonomi pencipta lagunya gitu. Karena kalau misalnya tidak, acara ini melanggar hukum. Karena di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu disebutkan jika tidak memenuhi atau tidak ada lisensi, tidak melakukan itu ada dendanya, bahkan sampai ada pidananya gitu. Dan ketika nanti ada pihak yang menuntut acara itu, tentu penyanyinya atau performernya itu akan terlibat gitu. Makanya itu saya bilang yuk kita ingetin sama penyelenggara acara bahwa mereka harus memberikan hak ekonomi pencipta lagunya. Bang, terkait selain penyelenggara acara, sebenarnya tidak terbayarkannya hak untuk pencipta lagu ini, apakah juga terhubung dengan LMKN dan sebagainya? Bagaimana proses collectingnya sehingga kok bisa ada yang dapat 0 juga? Yang dapat 0 tuh banyak banget ya. Bahkan sekelas Mas Dhani cuma dapat 400.000, Mas Piyu 300.000, Teh Rika 150.000. Itu lucu banget kan. Padahal kita tahu lagu-lagu Dewa gitu, lagu-lagu Padi banyak banget dipakai. Nah, terkaitnya gimana? Jadi sebenarnya gini, berdasarkan hukum positif yang ada dan ini selalu dibicarakan adalah dibilang penyanyi atau siapapun pengguna itu membayarkan hak ekonomi pencipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional gitu. Jadi sebenarnya yang memiliki hak untuk mengkolek dan mendistribusikan royalti adalah LMKN melalui LMK yang ada nih. Jadi ada lembaga manajemen kolektif tuh ada 12 sekarang. Tapi terus di atasnya itu ada lembaga manajemen kolektif nasional. Mereka yang mengkolek dan mendistribusikan. Nah, harusnya ini adalah kerjaan mereka gitu. Karena apa? Mereka juga mendapatkan biaya operasional 20% dari seluruh royalti yang didapatkan selama tahun itu gitu. Jadi hierarkinya gitu. Jadi LMKN yang mengkolek lalu mendistribusikan kepada LMK yang ada 12, lalu mereka mendistribusikan kepada anggota-anggotanya. Ya, pencipta lagu diberikan. Mereka dapat kuasa, LMK ini dapat kuasa dari pencipta lagu untuk mengkolek dan mendistribusikan gitu. Kalau sistem koleknya gimana Bang? Apakah itu yang menjadi problem utama? Apakah lemah sehingga tidak mengetahui ada konser di sana, di sini, sehingga tidak punya lisensi, tidak bayar dan sebagainya? Ya sebenarnya kalau kita mau bicara langsung ya ini sistem yang dibuat oleh LMKN ya lemah gitu. LMK tidak bisa menjangkau banyak tempat. Jadi mereka bilang penyelenggara pada nggak mau bayar nih, IO promotor pada nggak mau bayar. Ya cari cara dong gitu. Kalau nggak mau bayar, laporkan gitu. Kalau
Ya kalau ngelaporin biayanya berapa? Ya harus ada langkah hukum, harus ada contoh supaya sistem ini berjalan dengan baik gitu. Yang ada sosialisasi itu juga kan mengambil banyak uang ya, biaya gitu. Membuat sosialisasi di daerah ini rame-rame, membuat acara ini gitu. Itu juga kan perlu biaya gitu. Coba ambil satu langkah hukum yang tegas kepada satu promotor atau satu IO. Lakukan itu. Jadi yang lain juga akan mikir jika tidak membayarkan hak pencipta lagu dengan lisensinya gitu. Jadi ya memang kalau mau dibilang ya ini kerja dari LMK dan LMKN yang tidak maksimal tuh. Tapi Bang Anji, ini juga kayak problematika, nggak banyak pencipta lagu yang hidupnya yang kita tahu bahkan lebih memprihatinkan daripada yang nyanyiin. Iya. Itu juga salah satu konsep kamu seperti itu. Ya sebenarnya gini, ketika kita membicarakan tentang ini, misalnya orang bilang, Ji, lo tuh duit aja gitu. Emang lo nggak cukup hidup lo? Cukup, alhamdulillah. Saya beruntung menjadi seorang pencipta lagu yang juga bisa bernyanyi, gitu. Atau dibalik, menjadi seorang penyanyi yang juga bisa menciptakan lagu, gitu. Tapi banyak sekali pencipta lagu yang bukan performer, atau performer tapi yang tidak banyak manggung gitu. Jadi lagunya hits banget tapi dia tidak dapat haknya. Jadi dia cuma melihat bagaimana penyanyi-penyanyi yang lagunya dia ciptakan itu bisa ganti mobil, ganti rumah, jalan-jalan ke luar negeri, hidupnya baik. Tapi dianya tidak gitu. Nah, itu kan itu yang harus kita pikirkan bersama gitu. Jangan pikirin tentang Anji Ahmad Dhani, Piyu Padi, Rika Ruslan atau siapapun pencipta lagu yang bersuara ini. Kami itu hanya menjadi corong supaya berita ini teramplifikasi dengan lebih besar lagi, lebih luas lagi gitu. Banyak ribuan pencipta lagu di belakang kami yang nasibnya kurang baik ya, atau bahkan bisa dibilang tidak baik gitu. Sementara penyanyi-penyanyi yang membawakan lagunya itu nasibnya sangat baik karena lagunya hits. Banyak loh pencipta lagu hits yang namanya tidak terkenal gitu. Ya mungkin teman-teman sorry nih Mas Denny Denny Casmala gitu. Musisi pasti tahu Denny Casmala, tapi kalangan umum belum tentu. Bahkan yang membawakan lagu ini, izinkan aku untuk terakhir kalinya berharap tak berpisah. Itu banyak penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu itu tidak tahu bahwa pencipta lagunya itu Denny Casmala gitu. Karena Denny Casmala itu bukan penyanyi misalnya, bukan performer yang seperti Anji yang sering diberitakan katakanlah gitu. Jadi kita mesti memperhatikan banyak teman-teman pencipta lagu yang dengan nasib yang berbeda-beda ya. Gitu. Bang Anji, apakah selama ini sistemnya sudah memastikan bahwa saat mendapatkan license itu artinya sudah dibayarkan royalti itu? Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah ketika royalti itu dibayarkan akan sampai kepada pencipta lagunya gitu ya? Nah, inilah transparansi yang memang kami tuntut dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Gitu. Transparansi inilah. Kalau pernah dapat auditnya, hasil auditnya? Jadi gini. Jadi sebenarnya kami mendapatkan laporan, tapi ya udah laporannya dalam bentuk, bahkan ada yang laporannya cuma invoice aja, pembayaran pembayaran royalti tahun ini katakanlah 10 juta. Rinciannya seperti apa nggak tahu gitu. Ada LMK yang kasihnya kayak gitu. Lalu juga ada yang memberikan dari TV sekian, dari radio sekian, dari konser sekian, dari ini sekian gitu. Nah, tapi yang jelas audit keuangan atau kinerja ini sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan juga ada di dalam PP 56 dikatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional harus memberikan audit kinerja dan keuangan kepada publik minimal 1 tahun sekali dan minimal di satu media cetak dan satu media elektronik. Nah, itu sampai saat ini sih tidak. Makanya waktu itu Aksi bilang, kami memberikan surat kepada LMKN untuk memberikan laporan keuangannya, laporan kinerjanya.
Tapi waktu itu mereka bilang mereka tidak berwenang untuk memberikan laporan itu kepada pencipta lagu gitu. Itu agak-agak lucu sih memang sebenarnya. Mereka mengkolek royalti dari pencipta lagu, mereka ambil 20%-nya yang lalu dibagikan kepada LMK. Tapi mereka tidak melaporkan kepada pencipta lagu, padahal itu duitnya pencipta lagu. Katakanlah gitu sederhananya gitu. Kita bicara misalnya di luar hierarki, di luar hukum gitu. Kita bicara logika, karena sebenarnya hukum itu harus berdasarkan logika juga gitu. Bang, regulasinya audit itu dilakukan oleh LMKN sendiri atau sebenarnya pihak ketiga yang membuat kepercayaan terhadap audit itu menjadi lebih baik? Yang saya tahu ya mereka melakukan audit itu yang dilakukan oleh mereka gitu. Jadi tapi mereka melaporkan kepada publik, kepada masyarakat. Di situ disebutkan di PP 56 dan di Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa mereka harus melaporkan kepada publik atau masyarakat. Gitu. Tapi pernah ini juga nggak kayak langsung komen ke LMKN-nya kenapa kayak gini? Waduh, kita kalau misalnya komentar di sosial media gitu atau mention atau nge-tag atau apapun nggak pernah dibales tuh. Nggak pernah direspons, jadi bingung juga ya. Kalau dalam pertemuan-pertemuan kita juga membicarakan ini, selalu yang dibahas adalah penyelenggara nggak mau bayar gitu. Makanya sekarang saya dan banyak teman-teman yang juga tergabung di dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, ini kami banyak ngomong kepada penyanyi dan manajemennya. Kenapa? Supaya langsung, kan mereka berhubungan ya gini. Manajemen artis itu atau manajer itu langsung berhubungan dengan pihak penyelenggara. Jadi bilang ke pihak penyelenggara, guys, kalau kalian mau undang kami, jangan lupa untuk membayarkan hak pencipta lagunya ya, gitu. Kan di luar negeri banyak luar negeri itu menjalankan sistem ini gitu. Sebelum kita manggung kita ditanya song listnya apa, dibayarkan dulu lisensinya gitu. Tapi ngomong-ngomong, dari beberapa penyanyi yang membawakan lagu saya juga kan nyanyi di luar negeri gitu. Tapi saya dari konser bisa 0 tuh agak-agak bingung saya. Kan pasti membayarkan ya. Tapi kok dari konser 0 gitu. Kayak Judika pernah nanya langsung ke saya. Ji, nanti gue ada konser nih di Malaysia. Judika oke. Judika tuh selalu berkomunikasi sama saya. Maksudnya kayak dia nanyain, Ji, dapat nggak gitu? Enggak nih Jud, gue 0 dapetnya gitu. Karena apa Bang itu nolnya itu? Kalau menurut analisa teman-teman dan Bang Anji itu? Bingung saya juga. Karena ini juga saya tanyain, maksudnya analisa kami, ya kami menduga tidak adanya transparansi ini adalah ya kebingungan sistem perhitungan gitu. Atau bagaimana, saya juga makanya saya nggak ngerti. Makanya kami menanyakan kepada LMKN, laporannya seperti apa sih gitu. Maksudnya jangan cuma bicara penyelenggara nggak mau bayar, ada loh penyelenggara yang bayar. Kalau yang penyanyi yang ke saya ngomong, Ji ini nanti akan dibayarkan ya gitu. Tapi di saya konser 0. Dan saya bisa kasih laporannya gitu. Maksudnya memang ada. Kalau ditanya kenapa saya nggak tahu gitu. Jadi LMKN dong jawab. Bang, nominal yang pantas untuk didapatkan. Oke, sistem ya. Iya. Nah jadi kalau misalnya LMKN itu membuat sistemnya selama ini adalah 2% dari tiket yang terjual atau dari budget produksi. Katakanlah budget produksi 1 miliar. Ya maksudnya lighting, panggung, sound system, dan lain-lain gitu. Katakanlah 1 miliar budget produksi. 2% dari 1 miliar itu adalah 20 juta gitu. Itu dibayarkan pro rata. Itu bisa, tapi itu sangat mudah terjadi apa ya namanya? Bukan diskriminasi, akan sangat mudah terjadi kebohongan data gitu. Bisa aja nanti dibilang budget produksinya cuma 200 juta nih gitu. Jadinya 2% dari 200 juta kan jadi kecil sekali gitu. Atau dari harga tiket bukan harga tiket, dari tiket yang terjual. Kalau tiket yang terjual itu artinya dia dibayarkan setelah acaranya selesai, bener dong. Bisa lupa, bisa bohong laporannya, yang terjual 5.000 ngomongnya 1.000. Sangat mungkin terjadi, apalagi ini di seluruh Indonesia. Nah, AKSI memberikan alternatif, yaitu
direct licensing. Dan ini boleh loh. Direct licensing ini maksudnya dilakukan di banyak negara juga. Yang sistem ini akan jauh lebih transparan dan mudah perhitungannya dan bisa dilakukan atau dibayarkan sebelum acaranya terjadi. Perlu dicatat, penyanyi, kan saya penyanyi juga. Kami itu bisa nyanyi di atas panggung setelah dibayarkan. Lunas, baru nyanyi di atas panggung gitu. Nah, pencipta lagu juga bisa. Gimana caranya? Ya dengan sistem dihitung. Kalau kami mengajukan sistem 10% dari fee artis. Oke? 10% dari fee artis yang dibagi jumlah lagu. Katakanlah fee artisnya 100 juta. Kita yang supaya mudah ya. 10% dari 100 juta adalah 10 juta. 10 juta dibawain jumlah lagu. Lagu yang dibawain 10. Jadi masing-masing lagu akan dapat 1 juta gitu. Anji, katakanlah Anji 100 juta. Artinya hak komposer yang harus dibayarkan nih cuma 10 juta. Artinya, dan Anji biasanya bawain 10 lagu dalam satu show karena 1 jam ya. Artinya satu lagu ini harganya cuma 1 juta. Pencipta lagu dapat 1 juta, musisinya 100 juta. Jauh kan? Gitu. Sebenarnya sangat logis. Sangat logis. Dan ini juga tidak lebih besar juga dari yang sistem LMKN bikin 2% itu tadi. Sangat logis, 10% dari fee artis. Kita sudah tahu fee artisnya berapa. Dari awal kontrak. Jadi itu sangat mudah perhitungannya. Lalu juga kecil sebenarnya hasilnya. Tapi kalau sistem ini diberlakukan secara nasional, katakanlah ada satu lagu yang sangat hits gitu. Ya udah deh, Menunggu Kamunya Anji deh atau Dia. Ada masa di tahun 2016, 2017 itu band-band, musisi-musisi sampai musisi besar sampai yang bayarannya ratusan juta itu bawain lagu Dia loh di panggungnya. Banyak banget. Coba bayangkan. Dalam satu hari, jika 100 kali lagu itu dibawakan, ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 200 ribu, 3 juta. Satu hari itu saya bisa dapat lebih dari 50 juta. Bayangkan deh. Memang pencipta lagu kecil dapat dari per event, tapi jika kumulatif, ya besar. Dan besar itu memang haknya loh. Jadi tidak menyulitkan penyelenggara, menguntungkan pencipta lagu. Dan itu memang wajar sesuai haknya gitu. Itu sistem yang Aksi tawarkan. 10% dari fee artis. Yang juga dibayarkan sebelum acaranya dimulai gitu. Sama seperti pencipta lagu. Sama seperti penyanyinya. Kru dapat. Orang panggung dapat. Manajer dapat. Road manager dapat. Teknisi. Orang sound. Orang wardrobe. Make up artis dapat bayarannya 500 ribu, 1 juta sampai 5 juta. Pencipta lagu 0. Security-nya juga bisa dapat. Enggak. Ini buat teman-teman wartawan kita bicara logis ya, gitu. Dalam sebuah show musik gitu, konser. Musisinya udah pasti dapat dong. Kru dan teknisi dan lain-lain itu dapat. Masa pencipta lagu yang menjadi bahan bakar utama dari pertunjukan ini, masa dia nggak dapat? Maksudnya, di mana letak keadilannya? Itulah yang kami suarakan. Teman-teman semua, kita mulai move on yuk ke arah yang oke, ada terjadi pelarangan ini, itu adalah sebuah gejolak yang terjadi yang menurut saya memang harus terjadi dalam sebuah revolusi. Ini akan ada revolusi dalam tata kelola industri musik Indonesia. Dan itu biasa terjadi nih. Ya udah, maksudnya, tapi saya juga pengen teman-teman wartawan juga bilang kepada penyanyi, menyuarakan tentang ini juga kepada penyanyi bahwa pencipta lagu itu bukan menyerang penyanyi sebenarnya. Tapi karena penyanyi-penyanyinya ini juga banyak yang nggak mau sadar atau nggak mau menginformasikan kepada I.O, jadinya pencipta lagu gini loh. Gue nggak dapat hak ekonomi, kalian semua dapat, gue enggak. Ya udah, karena gue punya hak eksklusif atas karya gue larang. Sampai hak ekonominya terjadi gitu. Kita ini bicara di luar Mas Dani dan Mas Once atau Teh Rika sama The Groove atau Badai dengan Chris Patti ya, karena mereka punya isu pribadi sendiri gitu. Tapi ini kita bicara secara umum. Tapi Mas Anji akan melakukan seperti itu nggak sih? Melarang? Iya, sebagai pencipta lagu. Gini, saya tuh punya 2 alternatif. Melarang sampai saya mendapatkan hak ekonomi saya, atau membawakan di panggung.
gitu. Sampai sistem ini berjalan dengan baik. Sampai saat ini saya tidak melarang sama sekali, karena juga kan ada kayak Judika itu lagunya, atau Rizky Febian itu memang lagunya saya yang menawarkan, Ki mau bawain lagu gue nggak? Ih bagus nih Manji gitu. Jadi ada, maksudnya Rizky Febian pun juga kan pencipta lagu yang bagus ya. Tapi dia membawakan lagu saya juga merasa bangga, saya juga merasa seneng lagu saya dibawakan oleh seorang penyanyi yang oke. Judika menciptakan lagu banyak. Saya bilang, Jud, gue punya lagu bagus, mau nggak lo? Bagus ini Ji, gue bawain ya. Dan terbukti 2 lagu itu jadi gitu. Nah, saya tuh nggak mau melarang gitu. Jadi saya punya alternatif lain, yaitu membawakannya sendiri di panggung saya. Saya dibayar. Jadi tapi tidak, sekali lagi tidak semua pencipta lagu seberuntung saya gitu bisa membawakan lagu di panggung. Kan kalau cara ini dilakukan nggak semuanya bisa gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, ya udah kalau lo ciptain lagu lo bawain aja sendiri, nggak bisa kayak gitu guys. Nggak bisa kayak gitu. Ini sistem ini harus diperbaiki, ekosistemnya, supaya semuanya mendapatkan haknya. Kira-kira sampai kapan Bang? Kemudian kan kita tahu ini berlarut nih. Iya. Larang terus. Sampai pada titik mana kemudian bisa selesai ini? Titik ini selesai hanya ketika penyelenggara mau membayarkan hak pencipta lagunya. Kalau tidak, ini akan terus terjadi nih. Yang ini melarang, yang ini melarang, yang ini melarang. Walaupun maaf ya, maksudnya juga ada pencipta lagu yang asal-asalan gitu. Dia udah dibayarin haknya, ternyata dia tetap melarang, malah menyerang ke sana ke sini. Terus saya nggak ngomong namanya loh ya gitu, karena saya disomasi kemarin. Terus jadi maksudnya banyak juga pencipta lagu nih melarangnya juga mesti lihat-lihat dulu gitu. Maksudnya kalau hak lo udah dibayarin secara direct ya udah gitu. Tinggal bersuara bagaimana supaya sistem ini berjalan baik. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya sampai kapan? Ya sampai penyelenggara membayarkan, sampai pencipta lagu mendapatkan hak ekonominya dari performing, dari pertunjukan langsung, live, konser, musik. Itu baru selesai. Makanya LMKN yuk LMKN yuk berbenah gitu. lmknlisensi.id itu ternyata tidak berjalan gitu. Makanya saya juga menghimbau kepada penyanyi, manajemennya untuk bilang kepada penyelenggara untuk membayarkan hak ekonomi pencipta lagu. Nah, masalah yang somasi tadi Kak, itu sebenarnya kenapa sih sebenarnya awal mulanya kenapa kok bisa tiba-tiba jadi somasi gitu? Oh, yang aku disomasi? Iya. Ya kemarin masuk ini ya, Lamtur ya? Ya. Tahu tuh Lamtur ngapain sih naikin itu sih. Lucu soalnya, jadi kayak kan sampai diposting lagi tuh sama dia gitu. Iya. Keterkenalan yang tiada obat atau apa gitu maksudnya. Karena diposting di Lamtur. Lucu juga sih. Jadi itu karena kan ada tuntutan yang menurut saya tuh tidak seperti yang kita sarankan. Jadi gini, pencipta lagu ini mensomasi A, B gitu kan. Pencipta lagu A mensomasi B dan C. Akhirnya kami ajakin ngobrol gitu, aksi ngajakin ngobrol di kantor. Emang lu ini gak sih? Lu gini gak sih? Oh lu dapat juga. Ya artinya sebenarnya lu harusnya jangan somasi, tapi ini langkah-langkah persuasif lah yang harus dilakukan. Dan kalau mau somasi itu begini, kita memberikan arahan seperti itu. Lalu tiba-tiba keluar somasi kedua dengan jumlah yang sangat fantastis gitu. Besar sekali, yang kita juga kayak, ini gede banget tuntutannya gitu. Bahkan mau sampai 1 triliun gitu. Nah terus saya sebagai humas Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, saya bilang di salah satu postingan Indo Musikgram, saya bilang bahwa dia bukan bagian dari aksi ya, dan itu fakta bahwa dia bukan bagian dari aksi. Tapi kami memberikan edukasi dan diskusi benar, cuma bukan bagian dari aksi gitu. Ini bisa dicek di organisasi aksi ya, gitu. Lalu saya bilang bahwa kami tidak memberikan langkah-langkah atau saran-saran seperti itu gitu, dan kami memberikan saran begini dan juga mencari pengacara yang bagus
Gitu. Kan kalau saya bilang kami memberikan saran cari lawyer yang bagus, bukan berarti lawyernya jelek. Kan kita juga nggak tahu lawyernya siapa gitu. Kalau ngerasa dirinya jelek ya enggak, kita nggak ngomong gitu. Hai, Anda jangan ketawa. Terus sampai sekarang tanggapan dari yang lawyernya ini gimana? Oh. Mas Anji. Oh, lawyernya sudah memberikan klarifikasi atas klarifikasi Anji gitu. Terus saya juga udah komen juga tuh di akun TikToknya. Udah deh bang gitu. Nanti jadi kayak film Interception nih gitu. Jadi kayak klarifikasi lagi. Terus nanti saya dianggap, soalnya banyak banget teman-teman saya yang bilang udahlah Ji bang gitu. Sampai ada lawyer yang DM saya juga, bang udah gak usah ditanggapin lagi gitu. Karena Raffi aja mau dituntut gitu. Karena pakai gelar sultan gitu. Katanya bukan saya. Berarti sekarang udah nggak ada ini lagi, masalah lagi atau gimana? Enggak lah, udah ya. Kalau yang soal itu, aduh, emang maksudnya kurang keren gitu. Maksudnya apa sih? Aduh, maksudnya saya juga jadi kayak Lambe Turah waktu itu juga, lo klarifikasi dong di gue gitu. Aduh, ini ngapain sih, gue lagi rekaman nih. Terus ya bener kan, maksudnya tanggapannya akhirnya setelah saya kasih klarifikasi, akhirnya tanggapannya juga kayak, apaan sih bang, udahlah gak usah di ini, udahlah bang, kayak gitu-gitu. Jadi Berarti somasi yang udah dilayangkan itu dibatalin atau gimana? nggak tahu sih. Somasi terbuka kan katanya kan beliau akan memikirkan lagi tentang somasinya gitu. Udahlah bang ya, kalau misalnya abang nonton, abang fokus nyalek. Karena semoga masyarakat mendukung gitu. Maksudnya kebetulan somasi yang ke saya tuh ya penjelasannya gitu. Saya cuma bilang ke Endang bahwa cari pengacara yang bagus gitu. Saya tidak bilang bahwa abang jelek. Tidak sama sekali tidak. Kan saya tidak tahu saat ketemu, belum tahu pengacaranya siapa. Kenapa ketawa? Oke, dah. Thank you. Terima kasih Mas Anji.